Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, di bulan Ramadan ini beragam kegiatan keagamaan dan sosial digelar pejuang berkaf di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Mulai dari bagi-bagi takjil dan sembako hingga sahur on the road yang melibatkan banyak komunitas. Berikut liputannya untuk Anda. Selama bulan Ramadan, Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan kampanye nasional pejuang berkaf. Gerakan ini menghadirkan berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, salah satunya Markas Pejuang Berkaf yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beribadah, serta mengikuti beragam kegiatan spesial sepanjang bulan suci Ramadan. Terdapat pula community movement yang melibatkan komunitas dalam aksi sosial, serta Discovery Hub yang menawarkan pengalaman inspiratif bagi peserta. CAF Community Host DC Makassar, Ahmad Fajar Sandi, menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kampanye dari CAF di setiap bulan Ramadan dengan melibatkan jamaah masjid. Kalau CAF itu memang setiap Ramadannya ada campaign. Untuk tahun ini itu namanya Pejuang Berkaf, seperti yang teman-teman lihat. Nah, gerakannya ini skala nasional, termasuk dengan yang teman-teman hadir hari ini itu di Masjid Al-Markas itu masuk di Markas Pejuang Berkaf. Kalau Markas Pejuang Berkaf itu di mana kita buat satu masjid itu untuk orang-orang datang beribadah. Nanti ada gift-gift spesialnya juga, terus ada activity khususnya. Selain itu, community movement terus berjalan dengan melibatkan beberapa komunitas dalam aksi sosial, seperti komunitas Lawas Makassar yang menggelar sahur on the road dan berbagi THR. Indoran Res Makassar membagikan takjil, sementara Darul Istiqomah FC menyalurkan sembako bagi warga kurang mampu. Kegiatan tersebut berlangsung pada 19, 21, dan 22 Ramadan dengan tujuan memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat. Community movement itu kita bakalan pilih beberapa komunitas dan alhamdulillah udah jalan sih sebenarnya. Nah, yang terbuka untuk umum itu yang ini, Markas Pejuang Berkaf ini. Community movement itu ada Lawas Makassar, kemarin sahur on the road sambil bagi-bagi THR. Terus ada Indoran Res Makassar yang nanti bagi-bagi takjil juga. Terus ada Darul Istiqomah FC, itu bakal bagi-bagi sembako di kawasan kumuh. Kota Makassar sendiri menjadi salah satu dari 22 area yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan Markas Pejuang Berkaf di Indonesia. Sehingga masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat gerakan sosial dan kepedulian yang mempererat kebersamaan. Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok kerap terjadi saat masuknya Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Fenomena setiap tahunnya ini dipicu sejumlah hal. Bagaimana akademisi Universitas Hasanuddin melihat kondisi tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sudah tidak mengagetkan lagi, bahkan telah menjadi kebiasaan rutin jika harga kebutuhan pokok naik menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari beras, telur, daging, cabai, hingga minyak goreng, semuanya mengalami lonjakan harga. Di bulan yang semestinya bisa berhemat lantaran sedang berpuasa pada siang hari, namun tetap saja pengeluaran rumah tangga itu tidaklah kecil karena kenaikan harga bahan pokok untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Akademisi Bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Andi Nurbau Masepe, mengatakan jika fenomena kenaikan harga ini dapat dikaitkan dengan prinsip ekonomi sederhana, yakni permintaan dan penawaran. Di mana semakin tinggi suatu permintaan barang, maka harga akan semakin naik. Hal ini agar penjual bisa mendapat keuntungan lebih banyak. Sementara jika permintaan barang turun, maka harga juga semakin turun. Selain itu, masyarakat cenderung membeli lebih banyak bahan makanan untuk persiapan bulan puasa dan lebaran, sehingga mendorong naiknya harga sesuai prinsip ekonomi tersebut. Tapi, Andi Nur menilai jika pemerintah selalu merespon fenomena ini, salah satunya melalui dengan adanya pasar murah. Adanya kenaikan harga-harga barang biasanya di bulan Ramadan itu bisa dilihat dari faktor perilaku konsumen. Umumnya bulan Ramadan itu kan
harga-harga barang naik karena demand ya, permintaannya itu juga semakin tinggi. Dalam teori ekonomi ada yang namanya hukum permintaan dan hukum supply and demand ya. Biasanya kalau permintaan naik, harga itu naik karena produsen ingin mengambil untung sebesar-besarnya. Jadi itulah menggambarkan kenapa di bulan Ramadan biasanya beberapa harga-harga kebutuhan barang pokok sembako seperti beras, telur itu naik. Tapi pemerintah bisa melakukan intervensi ya, intervensi dalam arti untuk pengendalian harga barang-barang itu. Misalnya salah satu yang sering dilakukan adalah pasar murah, itu seperti itu. Sehingga orang yang secara ekonomi kurang mampu, yang biasanya bisa dengan uang sekian, 100.000 bisa dapat 10, tapi adanya barang karena naik, dia cuma bisa dapat 8. Tapi adanya pasar murah, dia bisa kembali membeli dengan harga sekian, tapi dengan jumlah barang yang sama. Adi Nur menambahkan, faktor lain yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan adalah kenaikan biaya distribusi. Misalnya kenaikan harga BBM, kemacetan lalu lintas, dan jarak tempuh yang jauh. Hal itu meningkatkan biaya transportasi yang akhirnya berdampak pada harga jual. Ada pula gangguan pasokan akibat cuaca dan peran pemerintah. Meskipun pemerintah berupaya mengendalikan harga melalui operasi pasar, kemampuannya untuk mengatasi sepenuhnya lonjakan harga masih terbatas. Zulkarnain, Unhas TV. Perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Yang dikhawatirkan bukan hanya besarnya tarif, tapi juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.